Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Salsabila Mulia, NPM 2021020247 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi hukum Islam untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta. Baiklah, langsung saja ke materinya. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklif dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah khitbah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Kemudian ada beberapa hukum taklif, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kemudian nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karaha tanzin, nab, dan ibadah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Hukum wadi dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang istadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda yang artinya al-makkiyah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Abdul Wahab Khilafah mendefinisikan ijtihad menurut ulama, yaitu mengartikan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengertian akal pikiran para fuqaha atau usuliyin, atau menggunakan akal dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, kemudian dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Kemudian yang terakhir, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.